Don Adrianus Vendict adalah seorang sarjana bidang linguistik teks, analisis wacana, dan analisis kritis. Vendict lahir di Naaldwijk, Belanda pada tanggal 7 Mei 1943. Toon A. Vendict adalah seorang profesor studi wacana di Universitas Amsterdam dari tahun 1968 hingga 2004 dan hingga tahun 1999 ia telah mengajar di Pompeu Fabra University, Barcelona. Menurut Vendict, analisis wacana memiliki tujuan ganda, yaitu sebuah teori sistematis yang deskriptif, kemudian struktur dan strategi, berbagai tingkatan dan wacana lisan tertulis yang dilihat baik secara objek tekstual juga sebagai bentuk praktik sosial budaya antar tindakan dan hubungan. Wacana oleh Vendict digambarkan mempunyai 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, konteks sosial. Vendict menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam suatu kesatuan analisis. Dalam teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kognisi sosial mempelajari proses induksi teks yang melibatkan individu dari penulis. Sedangkan aspek ketiga yaitu konteks sosial yang mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Teori teks Vendict membagi struktur teks ke dalam 3 tingkatan: struktur makro, superstruktur, struktur mikro. Struktur makro yaitu makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Selanjutnya, superstruktur. Superstruktur adalah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka atau skema suatu teks. Bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Next, struktur mikro. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat, parafrase, dan lain-lain. Struktur teks adalah sebagai berikut bagiannya. Struktur mikro adalah struktur wacana itu sendiri yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu elemen sintaksis, elemen semantik, makna lokal, elemen leksikon, dan elemen retorik. Selanjutnya adalah kognisi sosial. Vendict memahami peristiwa lewat skema-skema menggambarkan bagaimana seorang menggunakan informasi yang tersimpan dalam memorinya dan bagaimana peristiwa dipahami, ditafsirkan dan dimasukkan sebagai bagian dari pengetahuan kita tentang suatu realitas. Skema yang dapat digunakan dalam analisis ini adalah: 1. Skema person, bagaimana seorang menggambarkan dan memandang orang lain. 2. Skema diri, bagaimana diri sendiri dipahami, dipandang dan digambarkan oleh seseorang. 3. Skema peran, bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati seorang dalam masyarakat. 4. Skema peristiwa, setiap peristiwa yang kita tafsirkan dan dimaknai oleh skema tertentu. Salah satu elemen yang terpenting dalam kognisi sosial adalah memori. Secara umum memori terdapat 2 jenis, yaitu: pertama adalah memori jangka pendek, yang digunakan untuk mengingat peristiwa, kejadian dengan durasi yang pendek. Yang kedua adalah memori jangka panjang, yakni memori yang digunakan untuk mengingat atau mengacu ke peristiwa yang terjadi pada kurun waktu yang lama. Dan yang paling relevan dengan kognisi sosial adalah memori jangka panjang. Selanjutnya adalah konteks sosial. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bagaimana wacana tersebut berkembang di masyarakat lewat buku-buku, pidato, dan sebagainya. Titik penting dari dimensi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama. Kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi.
Menurut Van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini ada 2 poin penting, yaitu, kekuasaan atau disebut power. Akses disebut juga akses. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.